Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama di pagi hari yang penuh barakah ini, di tempat ini, di dalam perkumpulan yang kita sama-sama harap perkumpulan ini menurunkan bagi kita semua keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini juga menjadi sebab ditolaknya bala musibah yang melanda kita semua, dan juga berkah daripada majelis ini yang kita harap menjadi sebab Allah mengijabah dari doa-doa kita semua. Yang mudah-mudahan insya Allah duduknya kita ini Allah gugurkan daripada dosa-dosanya, daripada salah-salahnya, yang digantikan dengan bertubi-tubi dan berjuta-juta kebaikan darinya, yang mudah-mudahan insya Allah mengantarkan kita pada tempat yang termulia di sisinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat kita menyadari bahwa kita berada di bulan yang mulia, menyadari kalau kita berada di tempat yang mulia, sebetulnya yang paling patut kita sadari itu betapa Allah mencintai kita. Saat kita sadar kalau kita lagi ada di bulan yang mulia, makna kesadaran itu berarti kita sadar kalau Allah Subhanahu wa taala betapa sangat mencintai kita. Kenapa demikian? Karena bulan yang mulia itu datang bukan cuma datang untuk datang saja, tetapi datangnya dia untuk menguntungkan kita semua. Begitu juga saat kita duduk di tempat yang mulia. Saat kita sedang berada di tempat yang mulia, kita pun saat itu kembali disadarkan bahwa keberadaan kita di tempat yang mulia itu adalah bentuk tanda Allah mencintai kita. Mengapa demikian? Karena duduknya kita di sini adalah bagian daripada tanda Allah mencintai kita, karena Dia memilih kita untuk duduk di tempat ini. Tempat dan buminya Allah ini luas. Tetapi entah mengapa Allah pilih kita untuk duduk di tempat-tempat yang semacam ini. Dan ini semua bukan karena kita yang menginginkan kaki kita melangkah di sini, tetapi justru yang ada harus kita sadari mengapa Allah memilih kita untuk menginginkan diri ini melangkah ke tempat ini. Maka hakikatnya saat kita sedang merasakan adanya bulan yang mulia, adanya kita berada di tempat yang mulia, apa yang perlu kita paling sadari? Sadari yang paling pertama betapa Allah mencintai diri kita ini. Allah sangat-sangat mencintai kita sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kembali lagi bertemu dengan bulan-bulan yang mungkin tak satu pun dari kita berani menjamin akankah kita bertemu lagi pada kesempatan bulan itu esok hari. Waktu kita kemarin bertemu dengan Rajab, kita nggak berani jamin kalau kita akan kembali bertemu dengan Rajab tahun ini. Begitu juga saat kemarin kita melalui Ramadan, nggak ada yang tahu siapa dari kita yang bisa sampai ketemu Ramadan lagi. Semua itu menjadi rahasianya Allah, dan lagi-lagi
saat kita menyadari subhanallah, luar biasa ya. Tahu-tahu umur kita sampai ketemu lagi bulan Rajab, sampai ketemu lagi dengan bulan yang disebut dengan Syahrullahil Asab, bulannya Allah yang dituang-tuang keberkahan, yang dituang-tuang ampunan, yang dituang-tuang rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hari itu sedang mengejar pemberian. Dan inilah contohnya kita semua yang duduk, Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang hadir, banyak yang duduk, sampai mungkin gak kelihatan ada tempat yang kosong. Menandakan apa? Sungguh Allah menghidangkan kita rahmat, tetapi Allah juga ternyata mempersiapkan kita untuk menyantap jamuan rahmat. Jadi kalau orang ada yang ngundang doang, tapi dia bikin jamuan, tapi kagak ada yang datang, siapa yang mau makan tuh jamuan? Iya kan? Tapi berkat yang undang, kita diundang. Kan gitu. Berkat dia yang buat jamuan, kita ditelepon, datang ya, makan siang di rumah. Datang ya, nanti ngeteh sore di rumah. Karena dia panggil kita, kita pun jalan ke situ. Karena Allah yang menjamu kita, kita pun menjadi orang-orang yang dipilih Allah untuk menyantap jamuan. Dan kita perlu sadar bahwa jamuan Allah di bulan Rajab itu banyak. Sampai-sampai ulama bilang itu saking banyaknya nggak bisa kita hitung. Bukan cuman ampunannya saja. Hanya kalau kita lihat bulan Rajab itu ada dari berapa huruf? 3. Ra, Jim, Ba. Kata ulama, rohnya ini apa? Rahmat. Jadi kalau mau ngomongin rahmat di bulan Rajab, udah yang paling-paling itu bisa jadi bertumpah ruah rahmatnya Allah turun di bulan Rajab ini. Ibu mau kejar rahmat yang modelnya kayak gimana? Semuanya ada di bulan Rajab ini. Dan jadi persoalannya, kita ini mempersiapkan diri nggak untuk menyambut rahmatnya Allah itu? Maka apa yang kita lakukan selama bulan Rajab ini sama dengan menunjukkan seperti apa siapnya kita menyambut turunnya rahmat Allah di bulan Rajab ini. Siapa orang yang di bulan Rajab ini sungguh-sungguh dia betul mencari rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah ini sekali aja mengena pada kita, lam tu'adzibhu abada. Udah satu kali kena rahmat Allah, selamanya gak bakal diadab. Satu kali saja. Orang kena rahmatnya Allah, lam tu'adzibhu abada, gak bakal kena adabnya. Tapi kalau kena masalahnya. Dan berapa banyak kita perlu nyadar, rahmat itu selalu dicurahkan, tapi ada yang kena, ada yang enggak. Kenapa? Karena kitanya masih waterproof. Kalau waterproof anti air. Nah, kebanyakan kalau kita rahmat proof. Gitu ya. Kalau kita rahmat proof gitu. Kenapa? Sama rahmatnya nggak kena. Ada sebab nggak? Ada. Kalau waterproof, kita artikan waterproof gitu ya. Kalau waterproof berarti ada satu pelapis yang menyebabkan air tidak bisa menembus pada permukaan itu. Saat kita tidak bisa menembus rahmat Allah pada diri ini, berarti ada sesuatu yang menjadi pelapis menghalangi kita pada rahmat tersebut. Nah, jadi pertanyaan, pelapisnya apa? Pelapisnya apa? Dosa kita. Dosa kita ini yang selama ini justru menjadi pelapis. Kenapa? Turun rahmat gak nembus-nembus. Kayak orang pakai sesuatu di wajahnya mungkin, atau hujan turun dia gunakan gas hujan. Ada sesuatu yang menghalangi air itu tidak sampai kepada dirinya. Dan berapa banyak kesempatan rahmat Allah itu turun, tapi nggak nembus-nembus ke hati kita, nggak nembus-nembus ke dalam diri kita, tidak nembus-nembus ke dalam pikiran kita. Ternyata kita ini kena sindrom rahmat bro. Bukan waterproof lagi, rahmat bro. Kita nggak kena gara-gara apa? Ternyata dosanya banyak, kesalahannya banyak,
Dan disitulah fungsinya kita itu menjadi seorang hamba, menyadari kalau kita banyak salahnya. Yang bahaya itu kan orang yang gak sadar kalau dia punya salah. Itu kan yang bahaya. Kalau hidup ngerasa paling benar. Kalau hidup ngerasa insya Allah anti salah. Kalau hidup ngerasa dirinya anti apa lagi? Anti lupa. Padahal itu semuanya kita. Karena kita ini punya status manusia, manusia itu punya status pasti mahallul khata'. Jadi tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi kita sadar, oh kita ini manusia yang boleh jadi selama ini rahmat Allah turun terus menerus kepada kita, tetapi kenapa dia tidak benar-benar kita rasa? Jangan-jangan kita pada punya penghalangnya. Itulah mengapa bulan Rajab itu bukan cuma huruf ro yang perlu kita jabarin. Dia juga punya huruf jim. Jim itu apa? Jirmul abdi, dosanya hamba. Jadi kalau kita lihat fungsi bulan Rajab pertama yang datang rahmat, buat apa dia? Buat ngapus dosanya hamba. Kan gitu. Kita pengen lihat nih, sekeruh apa, setebal apa kesalahan-kesalahan kita. Segala sesuatunya kalau terus-menerus dicucurkan, diberikan, diguyur, lama-lama bakal bergeser. Batu aja bisa pecah gitu ya. Batu aja bisa pecah kalau terus-menerus dikasih. Nah kita kadar ukuran rahmat ini terus-menerus gak kena ke kita? Ada kan yang ngaji sebulan sekali, ada kan yang ngaji seminggu sekali. Ada juga yang ngejar rahmatnya Allah dengan cara-cara yang lain, birrul walidain, bakti dengan suami. Itu kan juga ada rahmat Allah di situ. Mengerjakan sunnah dan lain sebagainya, di situ ada rahmat Allah. Tapi jadi pertanyaan, sering apa tidak? Dan saat rahmatnya itu turun, deres apa tidak? Jadi kalau ditanya di mana tempatnya Allah nurunin rahmat paling deres, nggak ada yang lebih deres daripada majelis. Nggak ada. Di rumah kita bisa turun, tapi kalau ngomongin deresnya di sini. Sesuai banyaknya makhluk yang hadir, sebanyak itu juga cucuran rahmat dibagi, diguyur semuanya kena. Kenapa? Karena kebutuhannya nggak mungkin segelas. Kebutuhannya nggak mungkin sedikit karena banyaknya orang yang hadir mengharap daripada rahmat, dan Allah itu maha kaya. Jadi kalau ditanya di mana rahmat Allah paling banyak, cari majelis. Di situ tempat rahmatnya Allah turun. Oh, udah nggak ada batas. Cuman kita pada punya payung atau jas rahmat, bukan jas hujan ya, karena kita nggak ngomongin hujan. Pada punya jas rahmat atau kita ini punya apa? Nah, rahmat proof. Bahasa Indonesianya apa kira-kira? Ya itu. Semua penghalang itu yang menghalangi kita dari rahmat. Yang kita harap jirmul abdi ini, dosa hamba ini, di bulan Rajab ini tempatnya Allah SWT menghapusnya. Ya kalau kita punya keruh-keruh, kerak-kerak daripada dosa-dosa itu yang selama ini menghalangi kita, justru disinilah puncaknya bulan Rajab menghapus semua itu. Tinggal kitanya mau apa? Mau ngejar apa enggak. Walidzalik ulama ngajarin, ayo bulan Rajab banyakin istighfar. Bulan Rajab cari sebisa mungkin apapun yang mengingatkan kita sama dosa. Ingat, saya pernah begini, saya pernah begitu. Oh ingat, sekecil apapun dosa itu diingat untuk kejar ampunannya. Ya Allah, saya pernah gak sengaja ternyata ngomongin si dia. Minta maaf kan? Sama Allah juga minta maaf pada yang bersangkutan. Makanya orang mau masuk bulan Rajab, begitu masuk bulan Rajab pada sibuk minta maaf. Bahkan kata Sayyidina Muhammad Al-Bagir, cicit daripada Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad Al-Bagir bilang,
sudah sepatutnya orang sebelum masuk bulan Rajab itu meminta maaf kepada siapapun orang yang pernah dia berbuat salah. Jadi bukannya nisfu Sya'ban lagi minta maaf ya. Bukannya mau masuk Ramadan lagi minta maafnya. Apalagi Lebaran udah telat banget dah. Kalau kita kadang-kadang mohon maaf lahir batinnya pas Lebaran. Justru pas kapan? Mau masuk bulan Rajab kita disuruh ayo maaf-maafan, ayo cepat minta maaf. Kenapa? Karena urusan kita sama orang biar beresin secepatnya. Bahkan apa? Saking betul-betul Rajab ini tempatnya mencuci segala dosa. Ulama itu pada berdoa pengen dikasih wafat di bulan Rajab. Maka lihat banyak wali-wali Allah wafat di bulan Rajab. Mereka berdoa pengen diwafatkan di bulan Rajab. Mereka kepengen ngerasain berpulang ke rahmatnya Allah di bulan Rajab. Walaupun bulan-bulan yang lainnya mulia, tetapi mereka berandai pengen diwafatin di bulan Rajab. Karena Rajab ini bulan yang dikenal dengan bulan menghapus dosa. Karena gak ada yang lebih menakutkan, yang ditakutkan oleh orang-orang salihin, melainkan mereka itu kembali kepada Allah, mereka bawa pulang dosa. Mereka pengen pulang kepada Allah udah gak punya dosa, udah diampunin semua dosa, karena pengen ngelewatin semuanya apa yang ada di sana dalam keadaan yang penuh dengan nikmat. Dan yang diharapkan begitu. Kejar di sini. Di bulan Rajab kita berusaha sebisa mungkin. Apalagi di bulan Rajab tadi kita udah bahas ra-nya rahmat, jimnya itu birrul abdi, kalau bicara ba-nya birrullah, berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah. Jadi bilang ra-nya rahmat, jimnya itu dosa, ba-nya itu bakti. Ba-nya itu birrun. Kebaikan, kebajikan yang kita lakukan, yang kita tujukan semata hanya untuk Allah. Di sini tempatnya di bulan Rajab. Kita punya amal apapun itu, semuanya kita kaitin hanya untuk Allah. Tapi memang kalau dipikir-pikir Bu, tidak ada amal yang lebih nikmat kecuali yang kita buat itu amal hanya untuk Allah. Semua amal perbuatan kita akan kembali kepada kita, tetapi pengembalian itu tidak akan lebih indah daripada amal perbuatan yang kita lakukan lillah. Amal kita, ibu senyum sama orang, bakal balik ke senyum buat kita. Tapi bisa jadi kalau senyumnya itu karena pengen nyenengin hati orang aja gitu misalnya. Senyumnya karena kepengen senyum aja gitu. Orang senyum balik sama kita, kita seneng, balik tuh kebaikan buat kita, disenyumin balik sama orang. Tapi kalau senyumnya karena Allah, kalau senyumnya karena Allah nggak mandang, yang senyum orang senyum apa yang senyum orang cemberut, iya kan? Kadang-kadang kita ketemu sama orang kan muka orang beda-beda. Ada yang lagi happy, ada yang lagi sedih. Ada yang lagi moodnya baik, ada yang lagi bad mood. Begitu ketemu sama dia, waduh kayaknya kusut. Yang kusut mukanya bukan rambutnya. Ternyata usut diusut, hidupnya yang kusut. Banyak masalahnya urusannya. Kalau ngelihat orang mukanya kayak gitu gimana? Kita bisa paham, nih banyak masalah nih orang. Kelihatan mukanya berlipat-lipat. Macam-macam mukanya kelihatan. Waktu kita mau berbuat baik sama orang yang kayak gini, nggak bisa tuh senyum hanya karena pengen senyum buat dia. Enggak. Pasti kalau kita mau senyum sama orang yang lagi manyun, itu pasti asasnya karena Allah. Karena rata-rata manusia nggak mau senyum sama orang yang lagi manyun. Jangankan senyum, sapa-sapaan aja ogah kalau nggak mulai saling sapa. Kan gitu. Nggak mau nyapa, nggak mau senyum, apalagi sampai mau punya kesan, nggak mau. Punya kesan baik gitu. Ibu ketemu sama orang, nggak sengaja orangnya cemberut, nggak sengaja orangnya itu manyun, nggak sengaja mungkin orangnya nggak berbuat baik gitu sama kita. Begitu besok ditanya sama orang, kenal nggak bos ini? Oh itu. Bagaimana orangnya? Gitu deh.
Belum tentu kita mau ngasih kesan baik sama dia. Kenapa? Karena kita nggak punya kesan sama dia. Asasnya apa? Karena emang dia nggak ngesanin kita. Nah makanya dalam muamalah kita kenapa diajarin kalau berbuat bukan karena orang tapi karena Allah. Karena kalau berbuat karena orang, waduh kita nih bunglon. Benar-benar bunglon. Karena kita cuma bakal jadi warna apa yang orang itu punya warna. Jadi kalau orang baik kita baik. Orang senyum kita senyum. Orang tolong kita bantu balik. Orang itu ramah kita ramah lagi. Tetapi saat kita justru dipuji, digoda dengan orang-orang yang gak ramah sama kita gimana? Saat kita digoda dengan orang yang bahkan senyumnya aja gak ada buat kita, gak ada. Dia gak mau senyum buat kita. Tahu alergi kenapa? Ada orang begitu. Begitu ketemu sama kita mukanya jadi kaku. Gak mau tuh giginya ditunjukin. Gak mau bibirnya segitu dilebarin. Gak mau. Tapi yang jadi pertanyaan, kita gak mau ngurus kerjaan dia, dosanya dia, kita gak mau ngurus. Itu yang punya mulut dia, yang punya bibir dia, yang punya senyuman dia gak mau senyum sama kita, bukan urusan kita. Tapi masalahnya yang bakal Allah hisab adalah perbuatan kita. Bisa gak di akhirat, Ustazah, saya dulu dicemberutin sama si dia, saya dulu gak dihawil sama si dia, saya dulu gak diajak bicara sama dia. Begitu nanti saya ditanya sama Allah, "Hei fulan, kamu kenapa saat itu tidak menyapa saudaramu sesama muslim itu?" Lalu kita jawab, gara-gara dia cemberut ya Allah. Bisa diterima apa enggak? Gara-gara dia julid ya Allah. Gara-gara dia jutek ya Allah. Gara-gara dia enggak baik ya Allah. Gara-gara dia itu bukan orang yang pantas ditegur ya Allah. Bisa enggak kita jawab itu sama Allah? Enggak bisa. Karena yang Allah cuma mau lihat kamu punya alasan apa untuk tidak mau menyapa dia. Maka pentingnya dalam muamalah itu, kita itu betul-betul melakukannya lillah. Nih untuk Allah nih. Jadi senyum sama yang cemberut untuk siapa? Untuk Allah, bukan buat dia. Jadi ditanya, senyuman saya ini, yang senyum ini buat siapa? Buat Allah. Saat kita jadiin muamalah kita lillah, maka yang bakal kembali kepada kita adalah sesuatu yang jauh lebih indah. Kita gak bakal sangka. Dari mana indahnya, Ustaz? Lihat. Baiknya sama satu orang, tapi bisa jadi dibalas sama Allah. Orang baik sama kita, bahkan sama anak keturunan kita. Baiknya sama satu, tapi dibalas sama Allah bisa jadi orang balik baik sama kita. Bukan sama kita doang. Anak kita ikut dibaikin orang, cucu kita ikut dibaikin orang. Waktu ditanya, kenapa kamu baik banget sama dia? Saya kenal emaknya baik banget. Betul apa enggak? Begitu, kamu kenapa baik banget sama ini anak? Saya kenal neneknya baik banget. Allah nggak balas sama kita doang, tapi kebaikan kita dibalas, bahkan anak kita kena, siapa lagi kena? Cucu kita kena, dan masih banyak lagi. Itu baru balasan kebaikan orang. Gimana dengan balasannya Allah? Gimana dengan balasannya Allah? Maka kesempatan kita nih yang masih sama Allah diberikan umur, kesempatan, kasih sayang Allah yang tiada pernah putus buat kita. Datangnya bulan Rajab, ayo kejar kemanfaatan apapun yang bisa kita lakukan sekarang. Dan yang paling perlu kita sadarin, ternyata Allah itu sayang betul sama kita. Ternyata Allah peduli betul sama kita. Kalau Allah nggak sayang, Allah nggak kasih kesempatannya. Tapi karena Allah begitu sayang sama kita, kembali lagi kita diberi kesempatan Rajab. Maka diingatkan oleh Dhannun al-Masri rahimahullah ta'ala, siapa orang yang di bulan Rajab nggak bisa apa? Ngerjain taat, jauhin maksiat. Bilang begitu, di bulan Rajab nggak bisa ngerjain taat, nggak bisa jauhin maksiat, tidak bisa mengerjakan kebaikan, maka dibilang apa? Ini orang nggak pantas dapat apa-apa. Nggak pantas dapat apa-apa. Nah, udah dikasih, udah apa? Diundang iya, misalnya gitu ya.
hidangannya sudah disajiin iya, tapi dianya diem aja di rumahnya, nggak gerak, nggak jalan, nggak coba nyamper, nggak coba mencari, nggak juga coba berusaha mendapatkan apa, udah yang begini nggak bakal dapat apa-apa. Dan orang kalau udah Rejabnya nggak dapat apa-apa, kira-kira bulan Sya'ban mau dapat apa? Kalau udah Rejab Sya'ban nggak dapat, Ramadan kira-kira mau dapetin apa? Sementara 3 kesempatan yang Allah berikan sama kita dari Rejab, dari Sya'ban, dari Ramadan, hakikatnya itu semua buat siapa? Maka kayak tadi saya bilang, kesempatan itu datang karena Allah sayang sama kita. Berarti Allah kasih kita hadiah cuma-cuma, tapi kita emang dasar manusia yang kagak tahu diuntung. Kan gitu, nggak tahu diuntung. Jadi Rejabnya disuruh ngapain? Ayo tanam benihnya. Ibu udah nanam apa aja? Udah nanam apa aja? Coba diingat-ingat, saya udah nanam apa ya? Ini bukan nanam sayur ya. Bukan nanam buah. Bukan nanam padi, tapi yang jadi pertanyaan, udah nanam kebaikan apa? Yang sekiranya tanaman ini ibu akan siram nanti di bulan Sya'ban, dan juga hasilnya ibu akan tuai pada bulan Ramadan. Dibilang begitu. Maka di dalam momennya ini, ayo disuruh nanam benih. Benihnya apa? Benihnya apa? Makanya dibilang birrullah, kebaikan yang kita lakukan hanya semata karena Allah. Kita berusaha, ada orang mungkin selama dia hidup belakangan ini udah coba ya berusaha mau ngelawan hawa nafsunya, pengen kembali menyapa silaturahmi yang sempat terputus sebelumnya, tapi ternyata godaan hawa nafsu, godaan syaitan bikin tinggi egonya. Bikin tinggi egonya. Malu kan? Kita jangan sampai nggak bisa metik hikmah pelajaran daripada bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pada saat dizolimi oleh saudara-saudaranya. Kurang zolim apa itu? Sezolim-zolim saudara kita nggak dilempar ke sumur. Kan gitu. Sezolim-zolim dia, cuekin kita nggak dilempar ke sumur. Ini dahsyatnya ujian seorang nabi, mendapatkan perlakuan apa? Perlakuan saudara nggak suka sama dia, sampai dibuang ke sumur. Ada abis di ngelakuin nyesel gitu, nyesel nggak? Nyesel nggak tuh saudara? Nyesel dia balik, udah kagak ada. Abis dia ngerjain geringsangan, kebingungan, tapi balik lagi ternyata udah keburu diambil. Kan gitu. Nyesel nggak? Nyesel. Datang kepada Nabi Yakub, "Qul ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin." Cepet banget sadarnya, nyadar kalau salah gitu. Datang ke bapaknya, "Bah, tolong dong mintain ampun kepada Allah, kami orang-orang yang bersalah." Walaupun dia kagak ngaku dia yang tinggalin dengan sengaja, tapi seenggaknya dia sadar kalau dia punya salah. Lah kalau sekarang kebanyakan yang terjadi nggak mau apa? Ngaku salah. Kebanyakan kan gitu. Saat nggak mau ngaku salah, tinggal nungguin kapan orang minta maaf sama kita, karena kita merasa dirinya kita yang benar. Ada orang lama nggak nyambung silaturahmi, tahu-tahu dia disadarkan dengan datangnya bulan Rejab. Udah deh, saya mau maafin aja. Saya juga mau berbesar hati, mau minta maaf. Kalaupun dia yang salah, saya yang benar, permintaan maaf saya ini barangkali menjadi sebab Allah memandang kesungguhan hati saya, agar saat saya meminta maaf pada dosa saya, Allah menyegerakan mengampuni saya. Ya kan gitu. Allah menyegerakan mengampuni saya. Sebabnya apa? Saya berbesar hati meminta maaf walaupun saya tidak salah. Mau berbesar hati minta maaf, padahal nggak salah, nggak apa-apa. Harapannya apa? Berharap berbesar hati meminta maaf agar Allah melihat usahaku itu, lalu Allah jauh lebih
berbesar hati untuk memaafkan kesalahan kita. Jadi sebabnya bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah lagi. Udah gak mau nyari ke situ, gak mau. Karena masalah tahunan mau dicari siapa yang salah, siapa yang benar, ya gak ketemu. Kata iblis, ngapain dicari orang jelas-jelas kamu yang benar? Karena iblis bilangnya gitu. Ngapain dicari orang kamu yang benar, kata dia bilang. Nabi Adam punya anak, digoda, diuji. Biar mutusin saling silaturahmi, biar saling benci. Berhasil Qabil dan Habil. Iya kan? Selalu ada yang dirugikan. Yang dirugikan di sini siapa? Yang dirugikan siapa di sini? Pasti kan ada orang jahat, ada orang baik kan? Kan gitu. Ada yang niat buruk, ada yang terzolimi. Anggap aja begitu. Cuman kita mau nyari siapa yang zolim, siapa yang terzolimi. Kan bukan kita yang menilai itu semua. Datang Rajab saya berbesar hati ya. Tuh yang kemarin silaturahmi saya putus, saya sambung lagi. Tuh kemarin hubungan yang cukup lama putus, saya kembali menyambung lagi. Barangkali gak selalu tentang keluarga, bisa jadi tentang teman-teman. Bisa jadi tentang orang-orang di sekitaran kita. Bisa jadi sama siapapun orang yang pernah barangkali kita kenal dan kita jumpai sebelumnya. Tetapi urusan-urusan itu kita perlu tahu. Nyangkut tuh sampai akhirat. Dimana bahkan rahmatnya Allah bisa menjadi sebabnya. Ada rahmat proof tadi. Gara-gara apa? Gara-gara perkara hati yang tidak apa? Tidak mau menyambung silaturahmi. Semua orang diampuni illal musyahin. Itu kan sering. Semua diampunin kecuali yang di hatinya punya apa? Punya dendam. Di hatinya punya apa? Punya kejanggalan. Enggak, saya sama dia kurang dah. Saya sama dia enggak sek. Saya sama dia enggak demen. Saya sama dia. Itu bisa jadi sebab rahmat enggak nembus kita. Kan gitu. Jadi poinnya apa? Ayo Rajab disuruh nanam benih. Benihnya apa? Ayo yuk tanam benih maafin orang. Tanam benih maafin orang pasti lebih besar pahalanya daripada sibuk nanam benih ngerjain sholat, ngerjain puasa, ngerjain sodakoh, tapi lupa ngapus poin utama yang semestinya harus dilakukan di bulan Rajab ini, itu maafin orang. Maafin orang. Orang Allah bilang kalau muamalah kamu sama saya mah gampang. Tapi urusannya muamalah kita sama urusan kita muamalah sama orang. Kalau sama Allah bilang kamu buat salah sedikit sebanyak apapun dosa kamu, datang ke saya sini. Saya ampunin semuanya. Walau dosa kita sebanyak buih di lautan. Ada orang datang, ustazah saya punya dosa banyak banget. Bisa nggak betul-betul Allah mau maafin saya? Bisa. Kalau Allah nggak ada yang nggak mungkin, Bu. Tapi yang jadi persoalan, Allah kasih kita satu peringatan. Pengampunanku luas. Tapi untuk menjemput pengampunanku kau harus lepas dari dosa-dosa orang. Dari urusan-urusan orang. Dari sangkutan-sangkutan pada orang. Yang punya utang, saya selalu ingetin. Jangan nunggu dikejar-kejar, bayar dah buruan. Yang punya utang, jangan kayak orang-orang yang suka bilang, yang ngutang dia, yang galak juga dia. Kan banyaknya begitu. Kok bisa ada yang begini? Kan rasa nggak peduli sama orang lain. Yang mana agama Islam nggak ngajarin kita begitu. Bayar, jangan bikin orang sakit hati. Kalau punya utang gak bisa bayar, akuin, minta maaf, datengin dengan silaturahmi yang baik. Bukan justru gak bisa bayar, diblokir. Ini kan gak mencerminkan hal yang baik. Udah gak bisa bayar, diblokir. Udah gak bisa bayar, diplengosin. Udah gak bisa bayar, dicuekin, malu-maluin. Begitu, belajar, tahu diri. Ini urusan sama Allah mah gampang. Tapi urusan sama siapa? Manusia. Punya sangkutan kata Allah,
urusan saya mah beres. Tapi kalau belum kelar sama orang, jangan harap masuk surga. Kan begitu. Berarti selama ini kita sadar, kadang-kadang dosa-dosa yang seringkali menjadi penghalang dari rahmat Allah, cuman apa Bu? Ego kita sendiri. Ego. Berat Ustazah, saya masalahnya lebih tua. Dia lebih muda. Di mana-mana kalau yang tua itu harus lebih dihormatin daripada yang muda. Kan selalu mikirnya gitu kan kita. Ya, ada orang nanya kepada seorang guru, kalau momen-momen silaturahmi lebaran, pantasnya itu yang tua datengin yang muda, apa yang muda datengin yang tua? Kan kita nanya kan, pantasnya yang muda datengin yang tua, apa yang tua datengin yang muda? Kata yang muda dong datengin yang tua. Kata siapa? Kata kita. Karena kan sebenarnya kan bahasanya hadis itu Bu merata Bu. Laisa minna man la yarham saghirana wa lam yuwaggir kabirana. Hadisnya kalau saya mau urutin, Rasulullah suruh bukan golongan saya yang tidak sayang pada yang lebih muda, yang tidak hormat pada yang lebih tua. Yang tidak hormat yang lebih tuanya yang kedua. Yang pertama yang tidak sayang, yang tidak rahmat pada yang lebih muda. Ayo. Kata ulamanya bilang gini, tinggal dilihat dari sudut pandangnya. Kalau orang selama ini yang tua hanya merasa saya tua patut didatangi, mana rahmatnya? Kan gitu. Mana rahmatnya? Lah juga kalau seumpamanya yang kecil selalu ngerasa kan yang tua mestinya yang sayangin kita, kapan hormatnya? Iya kan? Kapan hormatnya kalau seumpamanya ego kayak gitu? Maka kata ulama sederhana Bu. Yang tua jangan gengsi. Buat datengin yang muda. Karena cukup tahu aja saat yang tua datengin yang muda. Jadi yang tua lebih datengin yang lebih muda. Datangnya mereka itu bawain rahmat kepada mereka yang ada di rumahnya. Tua datang nih ke yang muda, kan hebat Bu. Itu kan satu kelebihan Bu. Kiasannya tinggal diganti dengan bagaimana cara pandang kita. Waktu yang muda datang kepada yang tua, berarti dia sedang meminta barokah. Waktu tua datang, tua cuma-cuma bagi-bagi barokah. Waktu yang muda datang, yang muda lagi ngalap barokah. Berarti kan tinggal dari sudut pandang aja. Yang muda datang ke yang tua berarti nunjukin dia haus sama berkah. Tapi pada saat yang tua mau juga datang ke yang muda, bukan salah juga. Orang datang mau bagi-bagi berkah, emang salah? Ada orang bilang, di mana-mana itu yang muda dulu datang. Kalau yang muda udah datang, baru yang tua datang. Nggak datang. Nggak yang muda, nggak yang tua. Karena main tungguin siapa yang datang. Ujung-ujungnya nggak ada yang datang. Berapa banyak silaturahmi terputus hanya karena ego ini aja. Hanya karena ego ini aja. Ini mau dipertahanin terus sampai kapan? Maka yang tua pun merasa dia datang bukan sedang menurunkan apa? Menurunkan harga dirinya. Tetapi justru dia datang sedang berbelas kasih, membagikan rahmat dan berkah kepada adik-adiknya yang lebih muda dari dia. Kan mestinya mikir gitu. Pada saat yang muda datang kepada yang tua, bukan berarti gimana sih kita adik datengin yang tua. Hanya menganggap datang kepada yang tua itu dari sudut pandang hormat aja. Karena dia kakak. Bukan. Tapi kita datang kepada mereka, emang di situ ada letaknya berkah. Mau kita jemput itu berkah. Seperti kita menjemput rezeki karena kita menyambung silaturahmi kepada mereka yang lebih tua dari kita. Berapa banyak orang gak mau? Ego. Oh gak bisa. Saya ipar kakak lebih tua. Saya kata ini gak bisa. Baru hal-hal yang kayak gitu aja. Gak ketemu ujungnya.
Berapa banyak silaturahmi pada akhirnya nggak terjalin. Karena apa? Begitu ketemu lebaran selanjutnya, lebaran kemarin aja dia nggak datang, ngapain kita repot datang sekarang? Ada nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Banyak yang begitu. Tapi dasarnya sederhana. Makanya kita nyimbangin, ya Allah, mau nanam benih. Saya bilang nggak ada nanam benih yang paling baik melebihi menanam benih memberi maaf pada orang lain. Sedekah bagus, sholat bagus, ya, berbuat kebaikan, berzikir dan lain sebagainya bagus. Tapi kalau kamu tanya apa ibadah yang paling bagus? Ibadah maafin orang. Ibadah mau berbesar hati maafin orang. Ayo jizahadakum an yakuna abadamdam. Udah sering kan hadis saya suka bilang ya. Ada nggak di antara kalian yang bisa jadi Abu Damdam? Sahabat Nabi yang bernama Abu Damdam, dijulukannya Abu Damdam. Ada sebab apa Abu Damdam? Abu Damdam itu nggak melebihi ibadahnya sahabat lain. Dengan apa? Kathratus shalah wala kathratus siyam. Nggak banyak sholat, juga bukan banyak puasanya, bukan. Atau mungkin banyak sedekahnya, amalnya mah biasa. Bahkan Habib Umar aja sering banget nih bawa ceritanya Abu Damdam ini. Tapi apa kelebihan dan keistimewaannya seorang Abu Damdam? Dia itu setiap malam atau pagi, mulai hari, dia bilang begini, ya Allah, saya halalin siapa aja orang yang mau gibahin saya. Saya halalin siapa aja orang yang mau ngatain saya. Saya halalin siapa aja orang yang mau ngomongin saya. Makna dihalalin apa? Saya sedekahin kehormatan saya. Saya dicela, saya nggak masalah. Saya dihina, saya nggak masalah. Saya mau diomongin, saya nggak masalah. Nggak ada masalahnya sama saya. Kalau orang kan sekarang harga diri. Harga diri nggak bisa diikut-ikutin. Ya, harga diri. Berarti kan kamu punya harga diri masih ada harganya. Tapi kalau Abu Damdam harga diri disedekahin sama dia. Ente mau hina anak, ambil. Nih harga diri anak, makan di sana. Injek sesuka hati kamu. Jatuhin sesuka hati kamu. Mau jadi orang yang kayak gini, kata Nabi, mau nggak kamu saya tunjukin siapa calon penghuni surga? Penghuni surga. Nabi nggak di situ nggak ngasih isyarat penghuni surga, yaitu orang yang kelihatan sholat mulu, atau mungkin orang yang puasa mulu, atau mungkin orang yang sedekah mulu, enggak. Tetapi yang dijadikan tolak ukur, mau enggak kamu? 3 hari loh Nabi bilang. Bentar lagi bakal masuk orang penghuni surga. Begitu nengok sahabat, Abu Damdam lagi. Besok ditengok lagi, Nabi bilang bentar lagi masuk orang penghuni surga. Ditengok, Abu Damdam lagi. Ketiga, ditengok lagi, Nabi bilang bentar lagi masuk orang dari penghuni surga. Yang ditengok Abu Damdam lagi. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya sedekah kehormatannya. Dia nggak masalah kehormatannya kalau diinjek, nggak kayak kita. Kehormatan harga diri. Nggak ditegur, jangan harap negor balik. Nggak didatengin rumahnya, jangan harap kita datengin rumahnya. Kagak diundang, jangan harap undangan kita nyampe ke dia. Dan terus seperti itu polanya. Gimana mau jadi penghuni surga kan gitu. Tapi emang yang kita mau kejar ternyata dibalik kita memberikan bibit, nanam bibit apa tadi? Bibit maaf. Yang dirasa apa Bu? Rasain deh. Tidurnya nyenyak. Sakit jantungnya sembuh. Ya, apalagi? Asam lambungnya turun, darah tingginya turun, gula yang tingginya turun. Semua masalah penyakit-penyakitnya sembuh. Disebabin cuman dengan apa? Kasih maaf sama orang, kasih maaf sama orang lain. Ternyata bisa bikin darah tinggi normal. Iya, siapa yang darah tingginya naik turun? Coba belajar maafin orang. Coba belajar maafin orang. Siapa yang ngerasa gulanya gak turun-turun? Coba belajar maafin orang. Siapa yang merasa dadanya jantungnya sakit mulu?
Kemarin ada orang datengin saya, orang tuanya sakit katanya. Ustazah doain orang tua saya sakit. Sakit apa? Saya bilang. Sakit jantung, mau di ring. Oh ya Allah, sudah lama sakit jantungnya? Enggak, baru-baru aja ini. Mungkin karena kecapean atau apa khair. Mau di apa? Mau di ring. Kenapa? Ada penyempitan di pembuluh darahnya. Saya cuman ngomong gini, Bu. Bilangin sama bapak kamu, jangan suka ngambil alih tugasnya Allah. Bingung anaknya. Maksud Ustazah, bilang jangan suka ngambil alih tugasnya Allah. Tugasnya Allah itu yang ngatur masa depan. Jangan suka dipikirin. Jangan dipikirin masa depan. Jangan dikhawatirin nasibnya gimana. Anaknya bilang, Ustazah kok bisa tahu? Emang bapak kamu gimana? Saya tanya. Bapak saya itu, saya belum nikah aja dipikirin Ustazah. Bapak saya itu, kakak-kakak saya belum dapat kerja aja dipikirin Ustazah. Nah, saya bilang, obatnya cuma satu. Obatnya suruh jangan ambil alih tugasnya Allah. Yang dipikirin. Itu urusannya Allah, kok mau dipikirin? Urusannya Allah jangan dipikirin, biar jantungnya nggak sempit. Gitu Ustaz. Iya, coba ngomongin. Bilang, nggak usah ngurusin yang bukan urusan kita. Yang kita perlu urusin apa? Urusin sempitnya hati kita, karena kita yang susah memberi maaf pada sesama kita. Urusin. Dan kalau rezeki mah jangan diurusin. Kalau urusan besok mah jangan diurusin. Urusin urusan kita yang menyangkut akhirat kita hari ini. Sekarang di bulan Rajab kesempatannya, ayo dikasih sama Allah, jagain, perhatiin, ambil kesempatannya sebaik mungkin. Sehingga datangnya bulan Rajab di mana momen-momen kita kembali diingatkan, oh Rajab itu ada Isra Mi'raj. Oh, di mana Isra Mi'raj itu apakah tentang kisah Nabi yang diangkat ke langit saja, atau Isra Mi'raj itu mengandung kisah maknawi? Apa tuh kisah maknawinya? Isra Mi'raj kembali lagi menyadarkan kita kalau perintah adalah anugerah. Perintah adalah anugerah. Salat adalah anugerah. Maka semua perintah yang Allah berikan kepada kita hakikatnya adalah anugerah. Termasuk Allah suruh kita memberi maaf, hakikatnya maaf yang kau berikan itu adalah anugerah. Allah nggak mungkin nyuruh kita, ayo maafin orang, tapi sementara kitanya dapat rugi. Nggak mungkin. Ayo ikhlasin keburukan orang, sementara kitanya bakal merarat. Nggak mungkin. Tapi justru kita diminta sama Allah melakukan itu, karena dibalik semua itu pasti ada anugerah Allah. Sama kayak sholat, Bu. Sholat itu kalau dipikir-pikir urusan kita sama Allah yang Allah wajibkan, atau sejatinya itu adalah hadiah Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik. Perintah apa hadiah? Hah? Perintah apa hadiah? Saya kasih kiasan sedikit aja. Allah Subhanahu wa taala jadikan sholat itu tiang. Allah jadikan salat itu cahaya. Sejatinya tiang cahaya fungsinya itu untuk apa? Kalau kita jadikan salat sebagai tiang, maka fungsinya tiang itu menyanggah kita. Membuat kita berdiri, membuat kita kokoh. Nah, kalau dibilang salat itu perintah, kenapa Allah kasih kiasannya dia itu tiang? Jika salat itu hanya sebuah perintah, kenapa Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan bahwa salat itu cahaya? Jadi sebenarnya salat ini apa? Saya tekankan, salat bukan hanya sekadar perintah. Salat adalah anugerah dan hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada bedanya seperti orang yang mau pergi masuk mengarungi apa? Gunung yang tinggi, hutan yang begitu sangat menyeramkan, yang begitu sangat gelap gulita, lalu kemudian datang aturan. Dari siapa? Mereka yang sudah pakar, paham. Kalau naik gunung harus punya bekal, punya persiapan. Lalu salah satu persiapan ditulis, siapin senter. Harus bawa senter. Gitu ya. Mau naik gunung bawa senter atau lampu lah.
Zaman dulu. Oke. Perintahnya dari siapa? Mereka yang nyuruh kita, yang mau ngarahin kita, suruh bawa. Tapi pertanyaannya, kalau kita bawa senter, yang untung siapa? Kalau jalan pakai senter, untungnya buat siapa? Buat kita. Karena Allah nggak suruh kita sholat untuk orang, tapi sholat untuk diri sendiri. Artinya kalau ada dari kita yang ngerjain perintahnya, hakikatnya kebaikan itu bukannya kembali kepada Allah, karena Allah nggak butuh sholat kita. Tapi makin kita memperbaiki ibadah kita, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Maka seperti itulah kiranya saat Allah wajibkan kita, kalian sebagai seorang hamba, agimus sholat, dirikan sholat, kata Allah. Maka saat Allah suruh kita mendirikan sholat, sholat yang kita dirikan itu seumpama seperti cahaya yang kita bawa kemana saja. Maka saat kita berjalan diiringi dengan apa? Adanya kegelapan, saat itu kita mengerjakan sholat, Allah berikan kita pencerahan. Kebaikannya kembali kepada kita. Sama halnya dengan mana baiknya memberi maaf. Enak di dia dong, gak enak di kita. Enggak. Enak di kita, karena kita yang enak tidurnya. Karena kita yang bakal ngerasa enak makannya. Karena kita yang bakal ngerasa enak menjalani hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepada kita orang-orang yang masuknya bulan Rajab, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan semua keburukan-keburukan kita. Dan semua kekeruhan-kekeruhan dan ketebalan-ketebalan yang menghalangi kita dari meraih rahmatnya Allah, meraih ampunannya Allah, meraih kasih sayang Allah. Mudah-mudahan semua itu Allah lunturkan, Allah hilangkan, Allah gantikan, dan Allah bersihkan dengan kebaikan yang datang darinya, rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya. Semoga menyertai kita dan menyertai segenap ahli keluarga kita. Allahumma ya Allah, datangnya bulan Rajab jangan buat kita keluar dari sini, melainkan Kau sudah ubah keadaan kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, salah kami begitu banyak ya Allah kepadamu ya Allah. Dosa kami begitu banyak kepadamu ya Allah. Kesalahan-kesalahan kami begitu banyak kepadamu ya Allah. Dosa zahir maupun dosa batin kami ya Allah. Yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Bila mana ada salat yang kami abaikan karena sengaja, maka kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Bila ada perbuatan sunnah yang kami kerjakan dengan tidak baik ya Allah, dengan tidak sempurna ya Allah, maka jangan anggap perbuatan tersebut, melainkan ya Allah tuntun kami, bimbing kami, berikan hidayah kepada kami ya Allah, agar kami tidak menyepelekan sunnah Rasul kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada ucapan-ucapan yang selama ini kami ucap buruk kepada saudara-saudara kami, buruk kepada sesama hamba-hambamu ya Allah, maka ya Allah jangan Kau hitung salahnya mulut ini ya Allah, jangan Kau anggap keburukan-keburukan lisan ini ya Allah. Namun ya Allah, lihatlah bahwa lisan ini pernah berzikir, lisan ini pernah bersalawat, lisan ini pernah membaca tilawah, lisan ini pernah membaca kebaikan-kebaikan yang Kau perintahkan. Maka ya Allah, hitunglah kebaikan, jangan Kau hitung keburukannya ya Allah. Allahumma ya Allah, hati kami yang Kau berikan untuk kami ada noda-nodanya di dalam sana ya Allah. Tak kami pungkiri kekhilafan-kekhilafan yang kami perbuat, di dalamnya ada noda-noda yang keruh ya Allah. Di dalam hati kami ada dosa-dosanya ya Allah. Di dalam hati kami ada sombong yang tersisa. Di dalam hati kami ada hasud yang tertinggal. Di dalam hati kami ada pamrih yang pernah kami perbuat. Maka ya Allah, di tempat yang penuh rahmat dan penuh berkah ini, kami minta ya Allah, singkirkan kesombongan dari hati kami ya Allah. Singkirkan keangkuhan dari hati kami ya Allah. Singkirkan kesombongan dari hati kami ya Allah. Singkirkan pamrih dari hati kami ya Allah. Singkirkan hasud dari hati kami ya Allah. Singkirkan ujub dari hati kami ya Allah, sehingga tidaklah kami keluar dari tempat ini melainkan Kau sudah bersihkan hati kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, kami dengar bahwa nanti di padang mahsyar ada orang-orang yang tidak bisa Engkau perkenankan melihat wajahnya Nabi Muhammad karena kotornya hati mereka, karena kotornya dan sempitnya hati mereka. Ya Allah, jangan jadikan salah satu orang itu kami yang hadir di sini ya Allah. Jangan jadikan salah satu orang tersebut kami yang hadir di sini ya Allah. Jangan pula jadikan salah satu orang tersebut anak keturunan kami ya Allah. Namun pilih kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, dan seluruh ahli keluarga dan orang-orang yang kami kasihi ya Allah, yang Kau anugerahkan dapat memandang wajahnya Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, jangan sampai dosa-dosa, kekeruhan hati dan seluruh amal perbuatan kami menjadi penghalang kami untuk mendapatkan perjumpaan dengan Nabi kami Muhammad. Jangan halangi kami untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jika bukan kepadamu kami memohon ampun, kemana lagi kami para pendosa untuk datang memohon ampun. Ya Allah, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang telah zalim kepada diri kami yang telah bermaksiat kepadamu. Ya Allah, kami juga yang telah melakukan kesalahan dan kesilapan. Ya Allah, maka kami mohon hanya kepadamu. Ya Allah, kalau bukan kepadamu dengan siapa kami memohon? Maka jangan kelompokkan kami orang yang rugi, yang tidak mendapatkan ampunanmu selama di dunia ini. Ya Allah, Allahumma ya Allah, tutup akhir hayat kami semua dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Engkau ridha kepada kami ya Allah, Rasulmu pun ridha kepada kami ya Allah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami. Ya Rabb, dengannya wafatkan kami. Ya Allah, dengannya kumpulkan kami bersama seluruh ahli la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya Ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kita doakan mudah-mudahan Umi Aminah beserta suami, beserta keluarga, anak, cucu, mantu, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Majlis Taklim Darul Islam mudah-mudahan dicucurkan rahmat yang begitu banyak, dan mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan Allah ijabah semuanya. Amin, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua punya hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mau kemana?